Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dewangga Putra Fatin Kesi, absen 8, saya Mahardika Putra, absen 19, M. Ahmad Andika Aji, absen 24, Nadif Deva Vincena, absen 26, Nathaniel Christovani, absen 27, dan Surya Hadi Winata, absen 34. Yang pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai metagenesis lumut. Metagenesis sendiri adalah pergiliran daur hidup antara generasi yang berkembang biak secara seksual dan generasi lain yang berkembang biak dengan cara aseksual. Pada tanaman lumut, metagenesis berlangsung selama 2 fase, yaitu di bawah terdapat fase gametofit dengan gametofit berupa protonema yang menghasilkan kromosom haploid, dan di atas terdapat fase sporofit dengan sporofit berupa sporogonium dengan hasil kromosom diploid. Pada tanaman lumut yang lebih dominan yaitu pada bagian gametofit, sehingga pada bagian gametofit tersebut lebih sering terlihat dibandingkan dengan bagian sporofit. Lanjut. Ketika tumbuhan sudah matang, spora akan jatuh. Tanda spora sudah matang adalah kromosomnya haploid. Pematangan spora terjadi melalui pembelahan reduksi atau meiosis. Spora yang akan jatuh akan tumbuh protonema. Protonema lalu akan tumbuh menjadi lumut dewasa atau gametofit. Pada fase lumut dewasa, lumut menghasilkan alat kelamin. Alat kelamin jantan disebut antheridium, sedangkan alat kelamin betina disebut archegonium. Fase ini disebut fase gametofit. Alat kelamin betina atau archegonium menghasilkan ovum, dan alat kelamin jantan atau antheridium menghasilkan spermatozoid. Lanjut. Dengan dihasilkannya spermatozoid dan ovum akan terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan ovum oleh spermatozoid akan menghasilkan zigot, lalu akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini lalu akan tumbuh menjadi sporogonium atau sporofit. Selanjutnya, sporofit akan membentuk sporogonium yang terdapat spora. Spora inilah yang akan terkumpul dalam kotak spora, dalam kurung sporangium. Lanjut. Kemudian, jika spora jatuh di tempat yang lembab dan sesuai dengan habitatnya, spora akan tumbuh menjadi protonema, dan protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut, dan begitu seterusnya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang perbedaan lumut dan paku. Yang pertama, pada lumut, akarnya masih rhizoid, sedangkan pada tumbuhan paku, akarnya serabut. Yang kedua, pada lumut, tubuhnya belum terdapat bekas pengangkut xilem dan floem, sedangkan di paku sudah mempunyai xilem dan floem, sehingga lumut tergolong non-Tracheophyta, sedangkan pada tumbuhan paku tergolong Tracheophyta. Pada lumut, daun tidak dijumpai spora, sedang di paku terlihat ada sporanya atau sporofil. Pada daun paku ketika masih muda akan menggulung. Yang ketiga, alat mengatur keluarnya spora di lumut berupa gigi-gigi peristome, sedangkan di paku berupa anulus. Yang keempat, pada mulut spora yang setelah dormansi, setelah jatuh di tempat lembab akan berkecambah menjadi protonema yang akan menjadi tumbuhan lumut jika ia menghasilkan gamet. Sedangkan pada tumbuhan paku, sporanya akan tumbuh menjadi protalium yang mampu menghasilkan gamet berupa antheridium dan archegonium. Sekian presentasi kelompok kita genesis lumut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.